penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan. Pertama kali di muka bumi Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah, mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat Sufiyah. Yang pertama Syiah, laknatullah alaihim. Yang kedua tarekat Sufiyah, menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Sampai datang, sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Kalau kita perhatikan dengan jujur teman-teman, banyak orang itu mengira Sufi dan Syiah itu dua dunia yang sangat berbeda. Sufi itu dianggap bagian dari Sunni, sedangkan Syiah dianggap kelompok luar. Tapi kalau kita bongkar lapisan demi lapisan, justru kita akan menemukan bahwa di tingkat akidah dan cara berpikir spiritualnya ada banyak sekali titik temu yang sangat dalam dan berbahaya teman-teman. Ini bukan soal zikir atau pakaian, tetapi soal bagaimana mereka memandang Allah, wahyu, manusia suci, dan kebenaran. Di dunia tasawuf ekstrim dikenal konsep wali kutub, gaus, abdal, mujabah, orang-orang suci yang dianggap menjadi poros alam semesta. Mereka itu diyakini mengatur rezeki, menurunkan hujan, menghilangkan bencana, bahkan mengatur hati manusia. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Dalam Syiah teman-teman juga memiliki konsep seperti ini yang hampir identik dengan imam maksum. Imam bukan sekedar ulama, tetapi makhluk yang suci yang dapat memberikan ilmu secara langsung dari Allah. Tidak bisa salah dan menjadi perantara antara Allah dan makhluknya. Ini adalah sebuah kesamaan yang sangat fundamental teman-teman. Keduanya membuat kelas manusia setengah ilahi. Dalam tauhid Islam, hanya Allah yang dapat mengatur alam semesta. Tidak ada wali, imam ataupun makhluk yang suci yang mengatur rezeki ataupun takdir. Tetapi dalam dunia tasawuf yang ekstrim dan Syiah muncul sistem kosmologi spiritual. Alam ini seperti kerajaan gaib yang dijalankan oleh manusia-manusia suci. Ini persis logika Syiah tentang imamah dan tasawuf tentang kewalian teman-teman. Lalu lihat bagaimana mereka memandang ilmu agama. Dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah itu dipahami dengan ilmu, sanad, dan kaidah. Tetapi dalam tasawuf ekstrim, ilmu tertinggi justru datang dari kasyaf, ilham, mimpi, dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali bisa tahu kebenaran tanpa dalil. Dalam Syiah pun, para imam juga menerima ilmu laduni dan warisan rahasia dari Nabi. Kebenaran tidak lagi diukur dari dalil teman-teman, tetapi dari siapa yang mengucapkannya. Inilah akar otoritarisme spiritual. Kalau seorang syekh ataupun imam dianggap maksum atau maksum secara spiritual, maka semua ucapannya menjadi kebenaran yang mutlak. Murid atau pengikut tidak boleh membantah. Ini sama persis dalam Sufi tarekat yang ekstrim dan dalam Syiah. Keduanya membangun agama berbasis figur suci, bukan berbasis dalil teman-teman. Dan saya akan tambahkan tadi antara Sufi ya dengan Syiah. Sufi dengan Syiah itu adalah, kalau dalam bahasa kami di Indonesia, adalah seperti umlah, seperti mata uang, yang mana seperti koin itu. Jadi tidak bisa dibedakan apa itu Syiah, apa itu Sufi gitu. Jadi punya kesamaan yang mungkin dikatakan 99% punya kesamaan. Salah satu kesamaannya bahwa tentang imam. Imam Mahdi. Imam Mahdi itu diklaim oleh banyak orang. Imam Mahdi diklaim oleh Sufi, Imam Mahdi diklaim oleh siapa? Syiah. Imam juga sama. Kemudian tentang menerima wahyu juga sama. Kalau orang-orang Sufi mengatakan hadasani qalbi an rabbi. Mereka mengatakan kami mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Maka mereka mengatakan imam-imam Sufi itu lebih afdal dari para nabi. Lebih afdal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat wahyu lewat Jibril. Kalau imam-imam mereka langsung dari Allah, hadasani qalbi an rabbi. Jadi ini persamaannya. Dan dari sisi horokatnya, bayangkan ya, dalam buku-buku mudhik, artinya buku-buku yang di situ orang-orang Sufi yang membuat ketawa. Ini diceritakan bahwa
orang-orang sufi ini ya satu ketika dengan syekhnya ketemu, lalu dia didapatkan menzinahi seekor keledai himar. Lalu muridnya bertanya, wahai syekh, bagaimana engkau menzinahi keledai ini? Kata dia, kamu tidak tahu rahasia. Ditanya, apa di sana ada perahu yang bocor. Kalau saya tidak menzinahi keledai ini, maka yang di perahu itu akan tenggelam. Itu khurafat ya. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi itu nyata gitu. Nyata dilakukan orang-orang musyrik gitu. Bagaimana menanamkan taklid itu? Walaupun tidak ngerti, itu diterima ya. Ada orang saya sufi ini minum homer, maka murid-muridnya protes, "Syekh, arak. Minum arak. Syekh, kan haram." Kata. Oh, kamu nggak tahu. Itu yang kamu lihat itu mata kamu. Kalau menurut mata saya ini adalah apa? Ini adalah air susu katanya. Itu subhanallah. Dan ini bukan cerita palsu ya. Di Tasikmalaya itu ada salah satu sekte, saya tidak akan sebutkan, salah satu sekte itu menzinahi yang tertulis yang mengaku waktu itu 50 santri. Dan itu apa? Punya keyakinan bahwa gurunya itu kalau menurunkan ilmu itu lewat perzinahan. Jadi santrinya dizina, santri perempuannya dizina. Untuk apa? Untuk menurunkan ilmu. Jadi seperti apa? Orang-orang Syiah punya keyakinan orang-orang yang melakukan mut'ah, orang yang ingin masuk surga dari wanita, maka dia harus mut'ah 9 kali. Sehingga dikatakan dalam riwayat-riwayat Syiah tentang hadis-hadis palsu, bagaimana orang yang apa? Orang yang mut'ah itu ketika dia mandi janabah, maka setiap air yang berjatuhan dari rambutnya itu akan menjadi apa? Cahaya nanti apa? Di surga. Jadi ini yang dinamakan hurufat Syiah. Sekarang kita lihat konsep nur atau cahaya ilahi. Dalam banyak ajaran tasawuf ekstrim, Nabi Muhammad bukan hanya manusia, tetapi manifestasi cahaya Tuhan. Bahkan ada doktrin Nur Muhammad yang menjadi asal semua makhluk. Dalam Syiah, para imam juga diyakini berasal dari cahaya yang sama, teman-teman. Mereka bukan manusia biasa, mereka makhluk bereksistensi yang sudah suci sebelum lahir. Ini bukan Islam, ini mistisme. Dari sinilah lahir pengkultusan kubur. Sufi ekstrim membangun makam wali, diziarahi, dimintai berkahnya, didoakan agar hajatnya dikabulkan. Dalam Syiah, makam imam menjadi pusat ibadah dan doa, teman-teman. Orang datang ke Karbala, Najab, Qum untuk menangis, memohon dan meminta syafaat langsung. Pola yang sama mengganti hubungan langsung dengan Allah menjadi hubungan lewat manusia yang telah mati. Perhatikan juga teman-teman cara mereka memandang penderitaan dan tragedi. Syiah menjadikan Karbala itu sebagai teologi kesedihan, tangisan, menjadi ibadah. Dalam tasawufnya ekstrim, penderitaan dan fana juga dimitoskan. Semakin sakit, semakin suci, semakin menderita, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agama emosi, bukan wahyu, teman-teman. Dalam kedua sistem ini, teman-teman, syariat akhirnya dipinggirkan. Dalam Syiah, ketaatan kepada imam lebih penting daripada teks. Dalam tasawuf ekstrem juga, setelah sampai derajat ma'rifat, syariat itu tidak dianggap lagi penting. Ada sufi yang mengajarkan sholat bisa gugur bagi wali. Ada Syiah yang membolehkan dusta demi imamah. Keduanya mengorbankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala demi figur yang suci. Yang paling berbahaya, teman-teman, baik Syiah maupun sufinya ekstrim sama-sama membuka pintu agama batin. Ada makna rahasia yang hanya diketahui oleh kalangan elit saja. Al-Quran punya tafsir zahir untuk awam dan tafsir batin untuk orang yang khusus. Ini sama persis dalam Syiah Batiniyah dan tarekat sufi. Agama menjadi teka-teki elit, bukan petunjuk untuk semua manusia. Itulah sebabnya dalam sejarah banyak tarekat sufi menjadi pintu masuk ideologi Syiah. Di Iran, Syiah naik ke tampuk kekuasaan melalui tarekat Safawi. Di banyak negeri, ajaran imamah diselipkan lewat tasawuf. Karena secara struktur teologi, mereka itu sudah cocok, teman-teman. Jadi kalau ada orang berkata sufi itu sunni, Syiah itu beda. Itu hanya di permukaannya saja. Di dalam cara berpikir mereka tentang Tuhan, manusia yang suci, wahyu, dan kebenaran sangat mirip. Keduanya membangun agama yang bergeser dari tauhid yang murni menuju pengkultusan spiritual.
Inilah sebabnya mengapa dakwah tauhid selalu ditentang oleh dua kelompok ini. Karena dakwah tauhid itu menghancurkan perantara, menghancurkan wali yang dianggap suci, menghancurkan imam-imam mistik, dan mengembalikan manusia langsung kepada ajaran Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau umat tidak sadar, mereka akan sibuk dengan zikir di kuburan dan menangis di makam, tetapi lupa bahwa Islam itu datang untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada manusia yang suci, yang hidup ataupun yang mati.